Anak-anak, Bu Cus akan menjelaskan latihan-latihan soal tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama berkaitan dengan titik beku larutan. Coba perhatikan di sini. Berapa gram glikol? Glikol itu C2H6O2. Kalau dihitung MR-nya 62, harus dilarutkan dalam 1 liter air agar larutan membeku pada suhu minus 20 derajat Celcius. KF-nya diketahui 1,8. Delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P. P itu adalah gram pelarut. Jadi P sama dengan gramnya pelarut. Nah, karena pelarut di sini adalah air, maka Rho sama dengan M per V. Karena air, ini Rho-nya sama dengan 1. Sehingga M-nya, maka M-nya sama dengan V-nya. Maka M sama dengan V. Jadi kalau 1 liter berarti 1000 mililiter, maka gramnya sama dengan 1000 gram. Ini yang perlu kalian ketahui. Coba perhatikan lagi. Delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P. Delta TF-nya selisih antara titik beku air dan larutan. Larutannya membeku pada suhu minus 20. Maka deltanya 20 sama dengan 1,8 kali X ditanyakan gramnya per 62 kali 1000 per 1000. Ini tadi 1000. Kemudian ini kita kalikan 20 kali 62, 1240 sama dengan 1,8 X. X-nya ketemu sekian. Contoh yang kedua, coba perhatikan di sini. Suatu senyawa organik mempunyai rumus empiris CH2O. Larutan 9 gram senyawa itu dalam 100 gram air membeku pada suhu minus sekian. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Coba kita lihat di sini, delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P. Pelarutnya adalah air, 100 gram. Delta TF-nya 0,93 karena membekunya pada suhu minus 93. KF-nya 1,86 kali 9, ini 9 gram per MR kali 1000 per 100. Yang bisa saya coret 100 dengan 1000, 10, 0,93 dengan 1,86, 2. Sehingga MR-nya ketemu, maka MR ketemunya 2 kali 9 kali 10 sama dengan 180. Kalau kita lihat waktu kelas 10, apa itu rumus empiris? Rumus empiris itu merupakan rumus dengan perbandingan terkecil. Nah, rumus empirisnya yaitu CH2O ini. Kemudian MR-nya ketemu 180. Rumus empiris kali N sama dengan MR. CH2O kali N sama dengan MR. C itu 12, H itu 1, sehingga kali 2, 2, O itu 16, AR-nya. Maka ini kalau dijumlahkan 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 30, N sama dengan 180. Maka N-nya ketemu 6. Maka rumus molekulnya menjadi, karena asalnya CH2O kali N sama dengan MR, berarti kan ini tadi 30, N sama dengan 180, N-nya sama dengan 6 ini tadi. Maka ketemunya C-nya 6, ini kalau kita kembalikan N-nya 6, maka C-nya 6, hanya 2 kali 6, 12, O-nya 6. C6H12O6. Sudah? Anak-anak, Bu Cus akan melanjutkan tentang latihan sifat koligatif larutan. Coba perhatikan di sini. Sebanyak 3 gram zat non-elektrolit dalam 100 gram air mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Tentukan massa molekul zat itu. Jika diketahui Kb air 0,52 derajat Celcius per molal. Delta Tb sama dengan Kb kali molalitas.
atau delta TB sama dengan KB kali gram per mR kali 1000 per pelarut. Delta TB-nya yaitu 100,26 dikurangi 100 derajat Celcius sama dengan 0,26. KB-nya 0,52, gram terlarutnya 3 per mR, mR-nya ditanyakan kali 1000 per 100. Sehingga kalau di sini saya coret ini 10, ini 0,26 dengan 0,52 ketemu 2, maka mR-nya ketemu 60. Contoh berikutnya, tekanan uap air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapa tekanan uap larutan glukosa yang konsentrasinya 18% pada suhu yang sama atau 100 derajat Celcius? Coba perhatikan di sini. Kalau saya misalkan massa larutan itu sebanyak 100 gram. Kalau konsentrasi glukosa 18%, maka artinya glukosanya adalah 18 gram. Maka sisa ini dengan ini itu merupakan pelarutnya, airnya. Jadi airnya adalah 82 gram. Dari sini kita gunakan untuk menghitung NT. NT atau mol terlarutnya adalah 18 per mR glukosa 0,1. NP-nya adalah massa air dibagi dengan mR air 18 sama dengan 4,56. Maka dari sini ketemu XP atau fraksi mol pelarut adalah mol pelarut 4,56 ini dibagi dengan mol total. Mol total 4,56 ditambah dengan 0,1 sama dengan 4,56 dibagi 4,66, ketemunya 0,978. Maka dari sini bisa dihitung berapa tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut kali fraksi mol pelarut, sama dengan 760 kali 0,978. Maka hasilnya 743. Jadi di sini ada penurunan tekanan uap dari pelarut ke tekanan uap larutan. Terjadi penurunan tekanan uap. Contoh soal yang terakhir berkaitan dengan tekanan osmotik larutan. Sebanyak 34,2 gram sukrosa terlarut dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Hitung tekanan osmotik pada suhu tersebut. Coba kita lihat di sini untuk sukrosa itu adalah C12H22O11. Kalau kita hitung mR-nya adalah 342. Nah, di sini disuruh menghitung tekanan osmotik larutan pada suhu tersebut. Rumusnya Pi adalah MRT. M itu molaritas. Molaritas adalah gram per mR atau mol per volume larutan. Nah, di sini gram per mR kali 1000 per mililiter larutan. Kali R-nya 0,082 atau tetaman Rydberg. Kemudian T suhu pada satuan Kelvin, sehingga ini 27 plus 273, hasilnya 300 Kelvin. Kalau kita hitung di sini gramnya terlarutnya 34,2 dibagi 34,2, kalau saya coret 0,1, 1000 ini karena 1 liter dibagi dengan 1000 ini rumus 1000 per mililiter larutan. Mililiter larutannya 1 liter. Sehingga di sini saya coret saja habis. Kemudian ini kalau saya kalikan 24,6. Maka hasilnya 0,1 kali 24,6. Ketemunya 2,46. Satuan Pi adalah atmosfer. Demikian anak-anak ya. Terima kasih.